ini hal yang menarik ya. Kalau kita lihat perkembangan soal ijazah palsu ini, saat ini ada 3 medan yang akan atau bisa dilalui oleh para pelakunya. Termasuk dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Nah, masing-masing tentu berharap bahwa dari fenomena tersebut itu nanti akan bisa dibuktikan keaslian ijazah Joko Widodo. Apakah itu di forum perbuatan melawan hukumnya Pengadilan Negeri Surakarta dengan penggugat Dr. Taufik? Apakah itu dari pengaduan dari TPUA Egy Sujana yang juga mulai berproses, diadukan tanggal 9 Desember dan kelihatannya baru mulai berproses pada tanggal 10 April kemarin. Beda dengan, dan kemudian terakhir adalah pengaduan Presiden Joko Widodo ya pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Mana yang kemudian berproses dan akan menemukan pembuktian atau pembenarannya. Kita berharap bahwa kasus ini segera terang ya. Tapi memang terang tidaknya bergantung kepada Presiden Joko Widodo sendiri. Apakah dia bersedia menunjukkan ijazahnya di hadapan atau di depan hakim atau di depan pengadilan atau atas perintah pengadilan. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah ya tetap penyesatan atau mungkin akan muncul korban-korban lain seperti Bambang Tri, kemudian Gus Nur dan lain sebagainya. Saudara sekalian, saya berusaha menghubungi Dr. Taufik untuk mendiskusikan ini. Not only because dia adalah applicant ya, pemohon, penggugat, tetapi juga karena dia adalah Dr. Taufik adalah seorang ahli pidana yang bisa kita ajak diskusi. Dari 3 fora ini, mana yang sebenarnya yang lebih harus didahulukan agar kemudian masalah ini cepat selesai dan tidak menyandra rakyat Indonesia. Kok menyandra rakyat Indonesia? Iya, rakyat Indonesia ini sekarang tersandra karena hak untuk mengetahuinya itu tidak di apa istilahnya ya, tidak dipenuhi. Nah, ini yang kemudian perlu kita apa istilahnya, perlu kita garis bawahi. Jadi ini adalah the right to know, seperti yang saya katakan berulang-ulang. Ini adalah hak untuk mengetahui apakah ada ijazah aslinya atau tidak. Alhamdulillah tersambung. Assalamualaikum Dr. Taufik. Kelihatannya Anda ini suara-suara orang kalah ini, mulai lemes nih kelihatannya. Oh bisa. Oke. Oke. Pak Dr. Taufik. Ya. Saya ingin mendiskusikan hal yang perkembangan terbaru ya kan. Dan ini tidak hanya menghendaki posisi Anda sebagai penggugat, tapi ini juga bicara tentang keahlian Anda sebagai ahli hukum pidana. Oke, boleh. Saya yakin kepintaran Anda dalam hal hukum pidana lebih pandai daripada Pak Jokowi. Tak pikir dibanding Rifai Kussumanegara atau apa itu. Iya. Oke. Silakan Bang Refli. Oke. Jadi sobat era sekalian ya, ada 3 fora sekarang. Ada 3 fora ya yang tersedia. Pertama, fora yang dibuat oleh Dr. Taufik, Muhammad Taufik pakai Q, ya kan? Fora itu diajukan pada tanggal 14 April. Yes, 14 April. Yaitu betul. perbuatan melawan hukum. Fora kedua sebenarnya bukan fora kedua, fora ke-1 itu adalah laporan pidana pemalsuan dokumen oleh saudara Jokowi yang dilaporkan oleh TPUA dan nama adresatnya adalah Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI. Laporan ini
sudah dilayangkan pada tanggal 9 Desember 2024, tapi baru berproses tanggal 10 April lalu dengan memanggil saksi, yaitu Damai Hari Lubis dan tanggal 6 nanti Rizal Fadila. Yang ketiga adalah seperti biasanya di hari Rabu tanggal 30 April kemarin, Jokowi sendiri yang akhirnya turun gunung setelah sebelumnya disindir oleh Hozainuddin pengecut katanya, nggak berani lapor sendiri. Nah sekarang dia lapor sendiri. Oke. Pak Taufik silakan meng-highlight tiga fora ini, apa yang Anda harapkan? Silakan. Ya, pertama dalam kaitan dengan 3 fora tersebut, sebelum sampai ke sana saya akan bicara tentang power Jokowi. Selama ini dimitoskan dan bahkan mungkin bukan dimitoskan ya, dinarasikan Jokowi itu orang kuat. Tetapi dengan berita yang tegas pembatalan pencopotan 7 perwira tinggi, salah satunya adalah Pangkop Wilhan, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Lejen Kunto, itu menandakan Jokowi itu sudah bukan siapa-siapa. Dia sekarang adalah nobody. Itu yang pertama ya. Yang pertama yang harus digarisbawahi, dan nanti saya di bagian terakhir dari antara 3 fora itu saya akan menginisiasi seluruh masyarakat Indonesia tentang membuat gugatan, dan nanti saya ajarin asas-asas pidana yang berkait dengan ITE begitu, yang selama ini dijadikan oleh pendukung Jokowi untuk memenjarakan aktivitas hukum maupun aktivis politik. Nah, jadi terkait dengan pernyataan tersebut ya, yang pembatalan itu menandakan Pak Prabowo itu sebenarnya sudah memberi sinyal ya, sudah memberi sinyal kepada warga masyarakat. Tapi kan tidak mungkin di dalam bahasa Jawanya itu cetowelo-welo, Bang Refli. Kalau bahasa Indonesia kasat mata terang-terangan menyuruh, itu kan tidak mungkin ya masyarakat untuk melawan Jokowi. Tapi bahasa itu jelas, dengan sikap itu jelas, itu sudah paripurna ya. Artinya kemudian yang didukung paripurna kedua bahwa Jokowi itu nobody, dia datang ke Polda Metro Jaya walaupun datangnya salah, itu kan tetap tempat laporan kehilangan itu ya. Harusnya bukan di situ lapornya, harusnya dilapor ya di Satreskrim ya, SPKT begitu. Dan mestinya membawa ijazah itu kalau setahu saya dilaminating. Aku nggak tahu ijazahnya Bang Refli dilaminating atau enggak, karena ijazah itu prestasi kebanggaan begitu. Tidak mungkin SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ada 4 ijazah setipis itu ya, setipis itu sebagaimana map kuningnya Pak Jokowi. Nah, dari 2 personifikasi Pak Jokowi ini sudah menandakan dia tidak sehebat dulu, juga tidak sehebat yang dinarasikan oleh orang-orang begitu ya. Lantas yang ketiga, saya menganalisa ada perubahan besar sikap media. Baik itu kalau media online, itu kan suka-suka ya, media citizen journalism itu suka-suka, subjektivitasnya tinggi. Tetapi media online, media seperti media besar itu sudah berubahnya apa? Mereka berani live di Pengadilan Negeri Surakarta, mereka berani mewawancara. Ini menandakan sudah ada satu perubahan, bahwa mereka pun juga menginginkan ada sebuah ending, ada sebuah akhir. Apakah itu sad ending atau happy ending, itu persoalan lain begitu ya, menurut saya ya. Nah, sekarang menanggapi tentang pelaporan ya. Justru saya mengatakan dengan diprosesnya laporan Egy Sujana itu mendukung analisa saya tadi, 3 hal tadi tentang Jokowi sudah bukan siapa-siapa, sudah bukan penguasa lagi, bukan presiden, dia nobody. Nah, cuma persoalannya yang kita khawatirkan masih terjadi praktek-praktek disparitas pidana. Apa itu perbedaan perlakuan ya? Ketika Jokowi malah menyampaikan pengaduan ya mungkin dengan cepat, tetapi kalau saya lihat kok tidak secepat itu pengaduan Jokowi ini ya. Biasanya sehari 2 hari itu diperiksa saksi, diperiksa ahli, ditangkap, ditahan. Ya ditangkap begitu. Yang ini Kadif Humasnya tegas mengatakan penyelidikan, itu yang saya tangkap ya. Yang saya tangkap itu bahasanya penyelidikan, artinya
ini ada sebuah perubahan paradigma bahwa polisi pun akan sangat hati-hati karena polisi juga akan terbentur pada fakta-fakta yuridis, Pak Taufik, jangan-jangan ya. bukan perubahan paradigma ya. Kalau paradigma shifting itu sesuatu yang agak berat. Mungkin perubahan sikap mungkin. Oke, yang tepat paradigma sih belum. Ya, paradigma itu terlalu berat betul. Paradigma sikap, perubahan sikap ya. Jadi perubahan sikap yang selama ini mendilai begitu ya, mendilai kemudian semacam menghalangi, ini kan sudah berbeda begitu. Bahkan yang seperti memuluskan pengaduan Pak Jokowi pun sudah tidak gitu ya. Jadi saya menilainya itu. Oleh karenanya ya, terhadap apa yang terjadi di Bang Egy Sujana ya, kemudian laporan Jokowi, dan terutama yang pertama adalah gugatan saya justru menginisiasi ini Bang Refli, bahwa asas-asas pidana itu dengan perubahan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 155 yang memperbolehkan mengkritik lembaga negara juga pejabat negara dan mereka dikenakan semacam imunitas bagi pengkritiknya. Artinya Pak Prabowo pun dengan tegas mengatakan ya sudah, kalau presiden tidak boleh dikritik, tidak boleh mengadukan, ya itu bagus. Nah itu menurut saya sudah sinyal juga ya. Oleh karenanya sebagai ahli pidana saya ingin menginisiasi masyarakat. Yang pertama, jangan memberi makan siang gratis. Tembakannya jangan kepada tim Jokowi ya, langsung kepada Pak Jokowi langsung. Jangan memberikan makan siang gratis kepada Pak Jokowi. Dan ini masyarakat bisa melaporkan dimanapun kasus misalkan SMK ya, SMK apa namanya itu kan saya tidak setuju dengan istilah kebohongan publik. Kebohongan publik itu istilah komunikasi di dalam dan istilah politik. Di dalam hukum nggak ada kebohongan publik, yang ada itu penipuan, dan itu kan sudah faktanya sudah terjadi penipuan di mana-mana yang mengatakan datanya 6.000, faktanya 1 biji pun tidak ada. Masyarakat bisa menggunakan asas pidana, tapi pidana khusus ITE itu dengan memakai asas uploader dan downloader gitu, Bang Refli. Ya, artinya uploader itu di mana masyarakat itu menerima kabar tentang tentang SMK, dan downloader itu di mana masyarakat pertama kali mengetahui, mendownload begitu. Kan itu sudah di reposting ya, di muat beberapa kali, dan ini fakta, masyarakat dirugikan. Terbukti wartawan yang wawancara itu sudah dijadikan dubes di Singapura itu ya, si Tommy itu Tommy itu kan dijadikan. Nah jadi dari fakta ini kan sudah ada unsur kerugian masyarakat gitulah. Sesuatu yang bohong itu sudah ditindaklanjuti dengan memberikan penghargaan kepada orang yang ikut berbohong. Jadi semua yang dulu pernah dekat dengan Jokowi jangan dikasih makan siang gratis. Jadi kalau berdasarkan dua asas uploader dan downloader, masyarakat bisa. Jadi masyarakat di Bekasi pun bisa mengajukan gugatan, menggugat Jokowi, menggugat Tommy ya, kaitannya dengan ini penipuan begitu, menipu masyarakat secara luas tentang penjualan SMK. Jadi bukan hoax tapi penipuan, karena faktanya ada unsur yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Ya dirugikan masyarakat, yang diuntungkan kan Tommy. Jadi Tommy pun juga jangan diberi makan siang gratis. Jadi boleh kalau mendasarkan asas downloader, siapa yang melihat, siapa yang menyaksikan berita itu dari manapun dia bisa mengajukan gugatan. Ya, itu yang harus dilakukan. Lantas kepada UGM bagaimana Bang Refli, jangan gembira dulu. UGM pun juga saya minta untuk diinisiasi digugat karena dia sudah menyebarkan berita-berita yang tidak benar begitu, bahkan termasuk kader PSI Sandi pun juga digugat. Dari mana datangnya? Silakan. Kalau dasarnya adalah di mana Sandi menggugat, bisa di Jakarta, kan bisa dicari protokolnya ya. Tapi kalau masyarakat melihat, misalkan aku melihatnya di Sukoharjo, saat ini aku di Sukoharjo sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta, aku bisa menggugatnya, mendaftarkannya di pengadilan Sukoharjo. Itu begitu Bang Refli. Jadi di Indonesia harus dimunculkan gugatan-gugatan seperti itu, laporan-laporan pidana seperti itu. Jadi dua-duanya jalan. Jadi dua-duanya
dua-duanya jalan karena aspek kerugiannya sudah muncul. Kerugiannya dalam bentuk ada orang yang diuntungkan, ada orang yang dirugikan. Jadi begitu Bang Refli. Iya. Ini kayaknya Pak Taufik ini mau ngajak perang semesta nih kayaknya. Iya, kalau saya bilang kan sudah itu di TikTok saya kan juga sudah bilang itu Panglima TNI dan Kapolri dicopot saja. Karena begini, ada satu kelemahan yang saya dapat dari orang dekat Jokowi. Kak Jokowi itu orangnya panik saat ini. Terbukti paniknya ada body language-nya. Dia sudah ngundang pengacara hebat, ya. Pengacara hebat, keluarga Otto Hasibuan, kebetulan itu kan keluarga itu, anak, menantu, ipar, dan kawan begitu. Rifa itu kan kawan, ya. Nah, itu. Jadi mereka sudah datang ke Solo, bilang akan menyerahkan kalau ada permintaan pengadilan, dan Pak Jokowi kayaknya tidak puas, datangkanlah kemudian Sisfilter Stelun atau siapa itu ya yang mencicak kepala itu Sylvester juga Sylvester juga mendatangkan seorang dalam cerita mitos Nabi Musa itu siapa Hercules itu ya Hercules ya sudah mendatangkan mitos seorang Nabi Hercules. Musa. Bukan Hercules itu Nabi apa itu? Bukan, Nabi apa tuh? itu Samson gitu. Oh Samson. Samson atau Samun gitu. Kalau Hercules itu mitologi Yunani. Oh ya Hercules mitologi Yunani ya. Sorry ya. Oke berarti salah. Nah, dan ternyata tidak percaya diri, terbukti dia ke Jakarta dan akhirnya justru membuat pengaduan pidana ke Polda Metro. Jadi dari fakta-fakta ini sudah ada perubahan signifikan begitu tentang isu kuatnya Pak Jokowi, dan yang pasti dengan peran menonjolnya Grip Jaya itu makin mengindikasikan kalau Grip Jaya itu sekarang sedang dipakai oleh Pak Jokowi karena dia sudah tidak lagi bisa mengintegrasikan kekuatan projo ya, karena ada beberapa orang dari mereka itu justru sekarang mendukung gugatan, mendukung pelaporan ini. Begitu komentar saya Bang Refli. Kita bedah satu-satu ya 3 kasus ini ya. Saya menduga ya mediasi yang Anda lakukan itu tidak akan berlanjut. Iya. Mau dibantah nggak ini? Bagaimana nasib mediasi itu? Mediasi kemungkinan berakhir deadlock ya, karena memang mereka sudah membuat barikade, tidak akan menunjukkan itu, dan mungkin mereka akan seperti pelajaran dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat yang belum sampai kepada substansi atau pokok perkara, tapi baru kepada satu. Kalau di Jakarta mungkin kompetensinya kompetensinya absolut. Kalau di Surakarta barangkali nanti yang akan diputus tentang legal standing, kedudukan hukum saya sebagai penggugat. Begitu Bang Refli. Oke. Sekarang kelihatannya Pak Taufik sudah mengira-ngira ya, dan ini akan menentukan masih kuat tidaknya Jokowi mempengaruhi pengadilan. Penegakan hukum. Jangan lupa, saya sebagai orang pidana, saya lama hidup di pers. Saya akan menggunakan komisi yudisial untuk memantau sidang selanjutnya setelah deadlock. Andai kata deadlock ini kan mau dilanjutkan kaukus ya. Jadi kaukus di Rabu depan itu kaukus. Saya sudah siap-siap senjata. Senjata saya adalah saya sudah berkomunikasi dengan staf di komisi yudisial, dan saya akan meminta dia untuk memantau sidang ya. Karena ditengarai kalau dia tidak bisa memanfaatkan power dalam arti preman atau siapa, dia bisa juga nanti ya kita menginginkan pengadilan itu pengadilan yang independen, objektif, cerdas dan berani begitu Bang Refli. Iya. Tapi kalau kita misalnya saya menyodorkan skenario begini ya, pertama yang namanya mediasi deadlock karena mereka tidak mau tunjukkan ijazah dan Pak Jokowi tidak mau hadir di dalam sidang mediasi ya. Kemudian akan dilanjutkan kepada eksepsi ya, akan bicara tentang kompetensi absolut dan relatif. Kalau berdasarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil tuh itu mempermasalahkan, hakim menyatakan tidak berwenang. Kalau di sini
selain potensi itu ada juga potensi legal standing. Karena Pak Taufik dianggap tidak ada kaitannya dan lain sebagainya, ya. Betul. Kalau itu yang terjadi, apa yang akan dikomentari Pak Taufik? Atau Pak Taufik punya formula untuk mencegah itu? Silakan. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan bagus dan diskusi ini nyambung karena yang pewawancaranya orang yang paham hukum juga. Saya sudah melakukan 3 skenario terhadap persidangan itu sudah saya pantau melalui undangan permintaan pengawasan oleh Komisi Yudisial, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga di dalam proses berjalannya waktu ini sudah mengajukan kepada yang bersangkutan dan juga kepada KIP, Komisi Informasi Publik itu Bang Refli. Saya juga sudah merencanakan. Jadi begini mekanismenya, kan saya mengajukan dulu kepada lembaga publik, apakah itu KPU, bukan KPK ya. Apakah itu KPU, apakah itu SMA 6, apakah itu Universitas Gadjah Mada ya. Nah, itu semua sudah saya surati dan mereka itu jawabannya sepertinya sama, sepertinya dibuatkan bahasanya sama. Nah, jadi dari fakta ini akan saya pakai senjata untuk kemudian saya juga mendaftarkan perkara ke Komisi Informasi Publik di Jakarta, Semarang, Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Tengah. Ya, di Semarang, Jawa Tengah. Komisi Informasi Daerah ya? Iya, Komisi Informasi Daerah. Ya, saya akan sampaikan ke itu masih banyak senjata saya dan saya juga tidak tertutup kemungkinan ada perkara-perkara lain yang sedang saya susun juga ya, yang melibatkan mereka. Dan ini kalau ini legal standingnya kuat, misalkan orang yang punya kaitan langsung dengan mereka, itu yang sedang saya susun juga itu Bang Refli. Ya. Oh, jadi Anda tetap saja nanti akan bisa, kalau misalnya legal standing Anda ditolak, maka akan diajukan orang lain yang lebih relevan. Ya, betul. Untuk kasus perbuatan melawan hukum ini. Ya, peluang keduanya second chance itu sudah saya siapkan juga gitu. Oke, walaupun sebenarnya kalau Anda kalau hakimnya apa ya istilahnya ya? Kalau objektif, hakimnya kan Anda kan warga negara yang memiliki hak pilih, kan begitu kan? Betul. Jadi seharusnya the right to know Anda itu tidak boleh dihilangkan tuh. Iya, juga begini Bang Refli, lihat batasan-batasan para peradilan itu kan sempat jebol ketika pengacara Friedrich Yunardi mengajukan permohonan pra peradilan sehingga bisa merubah frasa penetapan tersangka itu menjadi bagian dari objek pra peradilan. Nah, itu kan juga tidak ada pakemnya kalau kita pendekatannya hukum positif. Jadi seperti yang dibilang Bang Refli dan ucapan saya itu, saya memiliki optimisme. Saya selalu berada pada wilayah-wilayah orang yang memiliki optimisme, memiliki nyali dan memiliki harapan akan ada perubahan, begitu Bang Refli. Oke. Nah, itu kuda-kuda Anda di perbuatan melawan hukum, gugatan Anda. Nah, sekarang kita bicara tentang pengamatan Anda sebagai ahli hukum pidana. Ini ada dua hal yang berproses, yaitu laporan pidana atau pidana pemalsuan dokumen, dan kemudian sebagai reaksi dari itu, kemudian ada pelaporan pencemaran nama baik, kemudian fitnah, dan kemudian ada pasal tambahan 32 dan 35 yang membuat dokumen yang gimana-gimana dan lain sebagainya. Intinya adalah itu peluang untuk menangkap dan menahan, kan begitu? Karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Nah, pertanyaan saya adalah sebagai seorang ahli pidana, kalau ada dua kasus seperti ini, mana yang dulu diproses, mana yang dulu harus ditunda? Yang pertama, dengan catatan ya, diperkirakan yang mengadukan Egy Sujana dia juga dijadikan terlapor oleh Jokowi karena ada ES. Silakan. Jadi saya melihatnya begini, pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Jokowi lewat
penasihat hukumnya, saya harus kritik itu. Kalau pidana itu nggak ada kuasa hukum, mana ada orang hukumnya dikuasakan ya. Penasihat hukum itu, Yakub itu salah dia kalau menyebut dirinya kuasa hukum. Dia penasihat hukum dari Jokowi yang mengadukan 2 RS ya, 2 RS Roy Suryo, kemudian yang satu Rismon Sianipar, Dr. Tifa, ya, terus yang satu lagi diperkirakan Egy Sujana ES. Iya. Satunya lagi diperkirakan Kurnia Trirayani. Iya, Trirayani Kurnia. Nah, Kurnia Trirayani. Kurnia Trirayani, saya akan menganalisa kepada 3 hal. Satu, apa yang disebut pidana. Pidana itu untuk bisa masuk kategori perbuatan pidana harus ada 2 unsur. Satu, mens rea dan actus re, niat jahat dan tujuan jahat, ya. Sebelum kita analisa pasal-pasalnya itu dulu. Kemudian yang kedua, atau kalau kita lihat peristiwa pidana itu kan mengenal yang disebut sebagai locus delicti, tempatnya di mana dan tempus, waktunya kapan, ya. Kemudian yang ketiga, tadi saya mengatakan pengacara di dalam perkara pidana penasihat hukum itu berkait juga dengan kedudukan hukum Pak Jokowi, legal standing Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi pada hari ini kedudukannya adalah sebagai subjek hukum dengan sejajar seperti warga-warga negara yang lain. Nah, 3 hal itu dulu. Pertama kita bicara tentang mens rea dan actus re, niat jahat dan tujuan jahat. Apakah bisa orang mempertanyakan sesuatu yang tidak jelas, tidak memiliki kepastian, tidak pernah ada penetapan, baik itu lewat pendekatan hukum positif, berarti itu dikeluarkan oleh institusi, atau itu lebih-lebih putusan pengadilan terhadap keabsahan ijazah, ya. Sementara di bagian yang lain ada masyarakat menemukan fakta tentang keraguan, tentang ketidakpercayaan, dan fakta-fakta itu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada sebelumnya. Nah, artinya sebelum mereka ini meragukan ijazah Pak Jokowi, rumors, ya, perbincangan tentang keabsahan, keraguan terhadap ijazah Pak Jokowi ini kan sudah lama muncul begitu. Bukan hanya oleh 4 orang itu gitu loh. Terbukti sudah ada sebelumnya yang mendahului yang dinamakan Bambang Tri. Ya, ada juga di dalam podcastnya Gus Nur yang berakhir pada pemenjaraan mereka berdua. Nah, artinya kalau kita bicara niat jahat dan tujuan jahat nggak ada. Dan itu senyampang dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 155 yang mengatakan pejabat publik atau lembaga publik itu tidak bisa melaporkan atau menciderai seseorang yang mengkritik kebijakan atau mengkritik personalitinya. Ya, nah itu kata-kata kuncinya. Jadi saya menganalisanya itu dari sisi actus re, ya, mens rea dan actus re sudah susah untuk dibuktikan. Nah, sebagai konsekuensinya makanya dikenakan pasal-pasal yang dipiring. Pasal 310, pasal 13 sampai pasal 319 itu kan pasal-pasal tindak pidana ringan yang ancamannya di bawah 1 tahun, ya, oke. Lalu kalau kemudian mengkaitkan ini dengan isu Ahok menyebar kabar bohong, menurut saya putusan Gus Nur pun tidak menunjuk atau memposisikan Gus Nur dan Bambang Tri ini sebagai orang subjek pidana yang telah melakukan perbuatan menyebar hoax. Itu bisa dijadikan jurispruden, ya, bahwa tidak ada peristiwa itu, ya, tidak ada peristiwa. Makanya mereka ragu-ragu mengenakannya pada pasal 310, 311. Nah, kalau yang dikaitkan kemudian dengan pasal-pasal penghinaan, maka saya mengatakan harus memakai pendekatan uploader dan downloader, harus memakai pendekatan ini dasarnya apa? Apakah locus delictinya ataukah tempus delictinya? Seperti yang saya bilang, kalau di dalam perkara informasi dan transaksi elektronik berarti ada 2 kemungkinan. Satu, ketika berita itu atau muatan-muatan di web itu diketahui, atau muatan-muatan di alamaya atau di internet itu diketahuinya kapan, atau siapa yang pertama kali memuat. Nah, ini jadi blunder juga, karena yang diperiksa itu seorang Roy Suryo, Bang Refli. Yang diperiksa itu seorang Rismon Sianipar yang
keduanya memiliki kapabilitas, dan yang ketiga yang namanya seorang dokter Tifa, kebetulan ketiganya mereka alumnus Universitas Gadjah Mada. Oke ya, kembali tadi kalau kita menganalisa, jadi objek pertama yang dijadikan perdebatan itu apa yang dimuat oleh pengurus Partai Sosialis Indonesia ya, PSI. Partai itu bukan Partai Sosialis. PSI itu apa? Itu apa? Solidaritas. Sorry. Ya, maaf soalnya ya tidak terkenal begitu, jadi ya saya kurang tidak masuk parlemen, jadi kan ya kurang easy listening ya. Partai Solidaritas ya. Jadi kalau mendasarkan pada itu, maka yang menyebar hoax, menyebar fitnah bukanlah Roy Suryo, bukanlah Rismon Sianipar, bukanlah Dr. Lia, bukanlah Kurnia Trirayani. Itu analisa saya, Bang Refli. Jadi tidak semudah orang mengatakan. Nah, tapi ada persoalan tadi bahwa polisi ini sudah berubah pandangan atau sikap ya tadi ya. Pandangan sikap. Nah, ya, tetapi itu akan bisa terjadi berbelok. Polisi itu menjadi baik. Polisi itu ibaratnya angin itu ibaratnya bendera itu berkibarnya bergantung angin besar kemana. Kalau angin besarnya ditiup dari utara, dia akan berkibar ke selatan. Begitu pula kalau anginnya itu dari selatan berkibar kencang, dia akan berkibarnya ke utara itu. Jadi oleh karenanya tekanan-tekanan yang tadi saya bilang itu punya konsekuensi dan menemukan momentum, karena terbukti Pak Jokowi panik ya. Jadi kalau sekarang saya sebentar lagi akan ke Jogja ya. Jadi sebelum ke Bang Refli itu mungkin Selasa saya ke Jogja, saya akan ketemu dengan beberapa teman ya, dan saya sudah ketemu juga tokoh Jogja yang dulu mantan ketua KPK dan ketua KY, Mas Busromo Kodas. Saya akan berkawan sama dia. Saya akan kasih input ini harus menjadi. Jadi kalau Pak Jokowi sudah berani berhadapan di kepolisian, berarti Pak Jokowi kan sudah meniru Pak Susilo Bambang Yudhoyono ketika difitnah oleh seorang almarhum wakil ketua DPR dari Partai Bintang Reformasi pada saat itu, Zainal Ma'arif. Jadi ini fakta-fakta yang secara kemudian saya mengatakan bahwa delik ITE itu kan delik formil dan delik material. Nah, perbuatan materialnya itu juga harus dibuktikan. Tadi seperti yang saya bilang, dokumen awal itu bersumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari Partai Solidaritas Indonesia ya, saya takut salah nih, nanti salah dilaporin, nanti salah menyebut dilaporin ini ya. Model-modelnya lapar gitu ya. Jadi dari fakta-fakta ini menurut saya tidak mudah bagi Pak Jokowi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, independensi kepolisian. Memang ada titik lemahnya. Titik lemahnya berada, epicentrumnya adalah di Mabes Polri. Masih ada seorang Jenderal Listio Sigit Prabowo ya, yang kita tahu beliau pernah menjadi Kapolres di masa Pak Jokowi jadi wali kota, dan beliau pernah menjadi ajudan dan kemudian menjadi orang dekat dan menjadi Kapolri yang paling lama di dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Begitu Bang Refli tanggapan saya sebagai ahli pidana. Tapi Anda panjang lebar tidak menjawab pertanyaan saya. Mana yang harusnya didahulukan antara laporan Egy Sujana dan itu? Silakan. Belum. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan pidana, maka yang didahulukan biar tidak ada disparitas, mestinya pemeriksaan terhadap laporan Egy Sujana dulu didahulukan. Ya. Jadi karena pidana itu mengenal daluarsa, dan yang pasti pidana itu mengenal asah, cepat dan murah. Jadi kalau pendekatannya dua hal itu, adanya daluarsa, adanya cepat dan murah, terus kemudian supaya polisi juga menyatakan itu equal kedudukannya di depan hukum, ya perkaranya Egy Sujana dulu harus di laporan atau pengadaan Egy Sujana dulu harus didahulukan, dan di situ harus dikompilasi fakta-fakta ya. Dan kalau baru sampai taraf saksi, saya tidak mengerti tadi Bang Refli apakah tarafnya penyelidikan atau sudah penyidikan. Kalau cerita Bang Refli bahwa sejak Desember dan baru April itu diterbitkan, ya barangkali itu masih dalam kerangka lidik, bukan sidik. Oh, memang lidik, baru lidik.
Iya, kalau lidik ya itu harus didahulukan, Iya. didahulukan. Kan laporannya datang lebih dulu, sama juga ketika kita ngantri tiket kan kita dapat nomoran ya kita ada di belakang kan begitu, sama juga masuk pesawat kan urut-urut begitu, dasarnya urutan begitu, gitu Bang Refli. Oke, kalau dasarnya urutan ya harusnya memang Egy Sujana, karena Egy Sujana itu melaporkan pada tanggal 9 Desember dan kemudian baru ya surat perintah penyelidikannya itu baru terbit pada tanggal 10 April 2025 ya. Tetapi saya mau tambahkan ada yang lebih seksi lagi sebenarnya, laporan dari akademisi Universitas Negeri Jakarta ya, Universitas Ubaidillah. Dulu kan kita pernah bahas dia di podcastnya Bang Refli, aku masih ingat itu. Nah, laporan Ubaid ke KPK pun juga harus dicermati hari ini begitu, karena Pak Jokowi sudah nobody gitu. Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa. Itu tambahan saya Bang Refli. Itu another story ya kalau soal Ubaid itu ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, sering saya mendengar ya, kalau ada pidana misalnya pidana katakanlah yang dianggap melakukan pencemaran nama baik, maka selesaikan dulu pidana pokoknya. Jadi pidana pokoknya ini adalah kan soal pemalsuan dokumen, ijazah palsu. Atas sinyalemen ijazah palsu itu muncul kemudian laporan pencemaran nama baik atau fitnah dan lain sebagainya. Betul. Harusnya yang saya selalu sering dengar, harusnya diselesaikan dulu pidana pokoknya ya, yang menjadi sebab musabab dari laporan pencemaran nama baik itu, agar bisa ditentukan apakah memang yang dikatakan itu benar atau tidak. Kalau misalnya Jokowi dulu yang diajukan, didahulukan, bagaimana kalau seandainya tiba-tiba pidana pokoknya mengatakan terbukti terbukti ijazah palsu tersebut, sementara dia dihukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana Pak Taufik? Ya, kalau saya begini, pertama perkara pidana itu ada pasal-pasal pokok, ada pasal-pasal aksesoris atau pasal-pasal ikutan ya. Jadi pasal pokoknya kalau memang yang menjadikan sumber masalah itu tentang ijazah palsu, dan selama ini saya mengatakan ya, kalau ini sudah ranahnya yang dipilih Pak Jokowi kan ranah pidana. Kalau yang dipilihnya hatian, Bang Refli lebih tahu ya, sepanjang itu tidak dibatalkan maka ijazah itu dianggap asli. Nah, persoalannya sekarang secara material tentang keaslian itu belum pernah dibuktikan di pengadilan manapun. Kalaupun Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazah yang dia bawa ke Polda Metro Jaya itu asli semua, itu kan persepsi anggapan dari pernyataan Pak Jokowi sepihak ya. Pengertian asli itu kan harus diuji oleh lembaga yang punya otoritas, bukan hanya lembaga laboratorium forensik, tetapi juga perguruan tinggi, tetapi juga sekolah menengah dan orang-orang yang memiliki keilmuan atau keahlian di bidang itu. Ya tentunya pakar-pakar digital forensik, pakar-pakar yang ahli di dalam ilmu tentang palsu memalsu. Jadi tentunya yang disebutkan itu fakta materialnya dulu. Kalau kemudian pasal ikutannya, pasal aksesorisnya bahwa dia tidak melakukan pencemaran nama baik, sementara makanya tadi saya mengatakan itu susah dibuktikan. Kalau perkara pokoknya tentang keaslian ijazah tidak pernah dibuktikan, dan kita lihat di beberapa persidangan seperti itu, maka tidak ada seorang pun yang boleh ditersangkakan karena menyampaikan fitnah. Begitu Bang Refli, tidak bisa ya. Fitnah itu harus didahului ada perbuatan. Ya, bahkan jangan lupa orang disebut pencemaran nama baik atau fitnah itu bisa terhapus kalau dia bisa membuktikan apa yang dia sampaikan itu bukan fitnah dan bukan pencemaran nama baik. Dan itu sedang dilakukan Resmond Sianipar, sedang dilakukan seorang Roy Suryo. Ya, makanya menyediakan diri untuk diperiksa untuk membuktikan, karena memang pasal pencemaran nama baik itu akan hapus manakala orang yang dituduh melakukan pencemaran bisa membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu bukan masuk delik pencemaran nama baik apalagi fitnah. Begitu Bang Refli. Begini, yang disampaikan Pak Taufik itu kan terkait sesuatu yang sudah diproses di pengadilan. Dia bisa membuktikan bahwa tidak fitnah, ya kan? Tapi persoalan saya adalah begini, ini ada dua kasus yang sedang berproses.
Dan tidak selayaknya cepat-cepatan kan. Selayaknya mana yang perlu diprioritaskan. Betul. Kalau prinsipnya adalah untuk mencari kebenaran yang mutlak, yang hakiki adalah harusnya kan pemalsuan dokumennya dulu kan. Betul. Karena semua tudingan pencemaran nama baik, fitnah itu akan gugur dengan sendirinya. Kalau itu sudah bisa dibuktikan bahwa memang palsu kan begitu. Nah, Pak Taufik tidak menjawab dengan tegas tadi. Gimana Pak Taufik? Gini, kalau jawaban tegas, ini kelemahan utamanya kan berada di otoritas kita. Hukum acara kita kan beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika seorang advokat seperti Bang Refli kan bisa menyembunyikan alat bukti sebagaimana kasus O.J. Simpson yang membunuh istrinya dan selingkuhannya. Dia tidak dijadikan sebagai tersangka karena hakim selama persidangan no evidence, tidak bisa menemukan fakta. Nah, sementara di Indonesia yang bisa membuktikan itu asli atau tidak asli itu kan otoritasnya berada pada negara. Kelemahan di sistem peradilan pidana kita di situ, Bang Refli, ya. Kalau kita makanya saya menempuh pendekatan perdata dengan mengajukan gugatan itu menghindari mengesampingkan peran-peran otoritas negara. Perdata itu kan hubungan privat dan saya ingin menarik pidana itu ke privat. Cuma kembali kepada pertanyaan Bang Refli, saya tegas mengatakan kelemahan utama itu adalah pada sikap kepolisian. Kalau polisi masih tetap melakukan praktek disparitas pidana, artinya terhadap penguasa, terhadap orang besar, orang yang dekat, dan itu sudah banyak terjadi. Misalnya dalam kasus Kohot, dalam kasus pagar laut, ya itu kan sudah jelas bagaimana pemihakan polisi. Jadi terhadap pertanyaan itu, satu, kalau kita mekanismenya hukum acara, maka yang harus dibuktikan pertama kali adalah tentu laporan pidana yang dibuat oleh Eki Sujana dan kawan-kawan tentang keabsahan itu harus diuji lebih dulu, dan negara lah yang harusnya bersikap netral, bersikap independen, ya begitu Bang Refli. Oke, Pak Taufik, jelas ya. Yang jelas bahwa Anda sudah siap-siap bahwa Anda punya strategi agar kasus Anda tidak berlalu begitu saja, ya. Betul. Ya, saya tidak akan memberi makan siang gratis kepada hakim, kepada Pak Jokowi dan kepada semua pihak yang saya gugat. Saya tidak akan beri mereka makan siang gratis. Yang kedua adalah harusnya yang diproses terlebih dahulu adalah laporan Egy Sujana dan teman-teman, karena itulah ibaratnya inti dari persoalan itu. Oke, makasih Pak Taufik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Dr. Taufik ya. Saya tadi memang ini kan jarak jauh ini kadang-kadang juga mungkin lelah atau apa. Tapi dari 3 fora itu memang ada dua fora yang saling berimpit, ya, yaitu laporan dari TPUA yang diwakili oleh Egy Sujana dan kemudian laporan pencemaran nama baik atau fitnah yang dilakukan oleh Jokowi. Itu saling berimpit sesungguhnya. Tetapi saya berpendapat, ya, dan tadi didukung oleh Pak Taufik, ya harusnya yang diselesaikan terlebih dahulu adalah laporan mengenai penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu. Dan satu hal, itu bukan delik aduan sehingga polisi bisa bergerak, apalagi ini sudah diadukan sejak 9 Desember dan tidak dapat tanggapan. Sementara yang namanya pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu sebenarnya akan gugur dengan sendirinya kalau pidana yang dipermasalahkan ini selesai. Misalnya terbukti bahwa memang ijazah palsu, maka tidak ada lagi standing untuk mengatakan bahwa ini adalah fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi kalau tidak terbukti ijazah palsunya, maka bisa saja diproses pencemaran dan fitnahnya, tinggal bergantung nanti apakah memang terjadi fitnah atau pencemaran nama baik, ataukah ada alasan yang tidak bisa dikenakan bahwa ini fitnah atau pencemaran nama baik karena ini adalah mewakili kepentingan publik. Jadi kita akan lihat kalau seandainya penegak hukumnya ini agak benar sikapnya, ya benarlah sikapnya dan mau menegakkan hukum yang sebenar-benarnya, ya itu dulu diselesaikan. Selain itu laporan itu sudah masuk terlebih dahulu, baru diproses 10 April padahal sudah masuk tanggal 9 Desember 2024. Jadi begitu saudara sekalian, ya beda sama Jokowi yang 30
April, dan konon untuk Jokowi cepat sekali langsung diperiksa saat itu juga Jokowi, padahal laporan Egy Sujana diperiksanya baru tanggal Rizal Fadila tanggal 6 Mei, sementara Egy Sujana yang diwakili oleh Damai Hari Lubis tanggal 28 April. Ya mungkin ini biar nggak dikritik, biar dianggap presisi, biar dia anggap bahwa tidak berat sebelah. Jadi Jokowi 30 langsung diperiksa, kemudian Egy Sujana tapi DHL Damai Hari Lubis yang diperiksa tanggal 28. Tapi tetap harus duluan melapor, duluan diperiksa, dan kasusnya tidak susah, ya kan? Kasusnya tidak susah. Sementara membuktikan pencemaran nama baik jauh lebih susah. Kalau ini tidak, tinggal bawa ijazahnya, diperlihatkan, diforensik, kemudian diperlihatkan, betul-betul diuji. Jadi nggak bisa cuma dilihatkan begitu saja, ya, dengan menggunakan mata doang, tetapi tidak dengan teknologi. Jadi saudara sekalian, nanti akan kita lihat ya bagaimana ujung dari persoalan ini. Yang jelas yang kita harapkan adalah keadilan seadil-adilnya, ya, adil buat semua, ya, terutama rakyat Indonesia. Jagoan cemen lapor warga sendiri berani, bagaimana soal OCCRP dilaporkan juga enggak? Ayo Termul bikin laporan OCCRP segera, tunjukkan nyalimu. Orang-orang nanya ijazah itu pasti ada alasannya. Kalau bos Termul enggak menduduki jabatan publik yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu, buat apa juga ditanya? Jelas sangat tidak penting. Oke. Jadi sobat RS sekalian, ya, siapa bilang tidak ada kaitannya? Ada kaitannya. Kalau seandainya memang ijazah itu palsu, maka sesungguhnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Tapi kan sudah selesai. That's right. Tapi kan ada hak-hak yang diberikan pasca tidak lagi menjabat. Ada pas pampres yang masih bekerja, ada fasilitas, ada gaji dan lain sebagainya. Jadi tidak semudah itu Ferguson. Ya saudara sekalian, itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita rehat sejenak kata Karni Ilyas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.